selanjutnya terkait dengan bersama-sama kita akan menantikan ya pembacaan dari nota keuangan RAPBN 2026 ini dan juga mungkin kebijakan fiskal yang dinantikan ini ya Pak ya. Seperti apa sih sebetulnya harapannya atau langkah baiknya kebijakan fiskal dari Indonesia ini seperti apa ke depannya? Baik, terima kasih Mas Inta. Jadi kalau di pasar itu melihat bahwa pemerintahan kita yang baru ini memang di awal-awal kita tahu bahwa terjadi perubahan kebijakan yang cukup signifikan ya dari pemerintahan yang sebelumnya. Di mana mungkin RAPBN itu sudah dirancang oleh pemerintahan yang sebelumnya meskipun ada keterlibatan juga dengan pemerintahan yang baru, tetapi setelah berjalan kita melihat banyak kebijakan-kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintahan yang sekarang. Contohnya misalnya makanan bergizi gratis ya, yang tentunya memakan banyak anggaran ya, sehingga kita melihat bahwa untuk RAPBN tahun 2026 ini yang diharapkan oleh pasar itu kita ingin mendapatkan kejelasan yang lebih jelas lagi arah dari kebijakan pemerintah tahun 2026 seperti apa. Ya tentunya kita sudah melihat, oh ini ada program-program yang baru yang kemungkinan akan diteruskan ya. Sehingga postur dari RAPBN kita mengharapkan akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini ya. Kalau yang kemarin kan tahun sebelumnya perubahannya tuh beda sekali ya dengan kebijakan pemerintah yang dijalankan. Jadi kita mengharapkan ada clarity ya atau kejelasan dari program pemerintah yang akan datang dan juga kita tahu bahwa tujuan dari pemerintah yang baru ini akan mencoba untuk mendorong perekonomian Indonesia tumbuh ke 8%. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan fiskal yang diharapkan tentunya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah investasi. Ya kita tahu bahwa investasi itu sangat dibutuhkan ya untuk mendorong perekonomian Indonesia bisa tumbuh sampai mencapai di level 8%. Ya kebijakan fiskal yang bisa mendorong aliran dana masuk untuk bisa berinvestasi, nah itu sangat diperlukan kalau menurut kita. Nah itu kita nanti coba lihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu tadi yang bisa mendorong investasi juga bisa masuk. Karena kan kita tahu pertumbuhan GDP kita yang kemarin di level 5,12 yang cukup mengejutkan, ternyata memang berasal dari investasi ya ternyata ya sebagian ya yang kita mungkin tidak perkirakan seperti itu, tetapi kalau ini memang bisa diteruskan ya itu sangat baik ya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ya balik lagi menuju ke tujuan pemerintah bisa mencapai 8% itu tadi, begitu Mbak. Baik, tapi Bu Sri Mulyani memberikan sinyal bahwa di RAPBN 2026 ini akan terjadi efisiensi lagi begitu ya. Nah, apakah ini efisiensi akan memberikan kekhawatiran-kekhawatiran bagi para pelaku pasar dan juga mungkin bagaimana para investor melihat karena dikhawatirkan akan terjadi artinya dampak juga kepada sektor-sektor seperti sektor consumer misalnya. Betul, ya. Ya itu betul sekali. Jadi yang kita sudah rasakan mungkin ya waktu awal-awal pemerintahan yang baru ini kan memang mengadakan efisiensi yang cukup besar ya, di mana banyak sekali anggaran-anggaran dari departemen pemerintah itu dikurangi ya, sangat signifikan gitu, sehingga berdampak juga langsung ke beberapa sektor yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Mungkin saya ambil contoh misalnya sektor perhotelan, mungkin yang tadinya banyak pertemuan-pertemuan itu sekarang menjadi berkurang. Meskipun akhirnya mungkin pemerintah juga melihat wah ini kondisinya juga sektor ini sangat mengkhawatirkan sehingga itu diperbolehkan kembali. Jadi ya kita harus lihat efisiensi seperti apa. Jadi efisiensi itu memang perlu. Kita juga setuju dengan efisiensi di mana-mana, bukan hanya di pemerintah tapi di perusahaan ya, dimanapun itu kita perlu melakukan yang namanya efisiensi. Tetapi efisiensi yang dilakukan itu harus dilihat juga ya, efisiensi yang di sektor apa, di departemen apa, di bagian apa gitu. Jangan sampai efisiensi itu mengakibatkan yang tadi ya, pertumbuhan dari ekonomi itu menjadi terhambat juga gitu. Itu yang harus kita cermati bagaimana efisiensi ini ke depannya ini akan dilakukan oleh pemerintah gitu, Mbak. Ya.
Baik, jadi artinya memang efisiensi memang langkah yang baik untuk dilakukan, tapi mungkin pemerintah juga harus lebih bijak lagi, lebih cermat lagi, Iya jangan sampai nanti betul. mungkin dampaknya malah menekan konsumsi dan ini Iya, juga nanti akan berdampak juga kepada sektor consumer ya. betul. Ya, mana kalau kita Seperti lihat mungkin pertumbuhan ekonomi kita kan iya, cukup bergantung begitu ya Pak ya iya. pada konsumsi dari masyarakat. Lalu selanjutnya Pak, dari pandangan Anda ya, apa saja sebetulnya tantangan dari mengelola dana jumbo di tengah volatilitas yang ada saat ini ya? Artinya arah kebijakan moneternya juga boleh dikatakan saat ini belum pasti, kebijakan fiskal yang mendukung juga sangat diharapkan begitu ya Pak ya. Tapi dari aset manajemen sendiri, strategi-strategi atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan saat ini dalam mengelola dana-dana jumbo? Ya. Jadi kita melihat secara jangka panjang kita memiliki view cukup positif ya, optimis. Kenapa? Karena faktor yang paling utama itu kita melihat suku bunga akan cenderung turun. Baik di Indonesia maupun secara global di seluruh dunia. Kita akan menghadapi beberapa tahun ke depan itu suku bunga yang cenderung akan turun. Ya, sehingga itu membuat investasi kami terutama di pasar modal, baik di obligasi maupun saham tentunya akan semakin menarik ya. Kalau suku bunga itu turun, berarti kan orang akan mencari alternatif investasi untuk bisa menghasilkan return yang lebih tinggi ya. Sehingga mereka akan masuk ke instrumen-instrumen investasi yang resikonya akan lebih tinggi. Ya, balik lagi itu merupakan salah satu konsekuensi dari ya suku bunga yang menurun. Nah, kalau untuk mencari tingkat imbal hasil yang lebih tinggi, tentunya mereka harus lebih berani mengambil satu resiko. Ya. Tentunya kalau untuk mengambil satu resiko, mereka akan melihat ke negara-negara yang memiliki yield yang menarik. Selain itu juga negara yang memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Ya. Saya cukup yakin kalau kita lihat Indonesia ke depannya harapannya ya tentunya ekonomi itu masih akan terus bertumbuh. Dan kita punya suatu keyakinan bahwa pasar modal kita masih menarik bagi investor asing. Terutama ya kita tahu bahwa belakangan ini kan kita punya bursa memang sudah naik tapi banyak saham-saham yang saham-saham blue chips terutama itu kenaikannya masih belum kembali seperti level sebelum dia turun ya. Gitu. Jadi banyak saham-saham di Indonesia juga yang valuasinya masih cukup atraktif. Jadi kita cukup yakin bahwa kedepannya dengan tingkat suku bunga yang turun dan juga pada saat yang sama likuiditas di dunia juga cukup berlimpah. Di dalam mengelola dana kita tentunya memang volatilitas masih tinggi, jadi kita mungkin harus cukup dinamis juga di dalam mengelola portofolio kita. Gitu. Baik, menarik tapi Pak kalau kita melihat pergerakan IHSG di 2 pekan ini ya Pak yang terus berada di zona penguatan dan ada beberapa sektor yang memang kalau kita lihat cukup menarik begitu ya. Yeah. Nah tapi kalau Anda sendiri melihat untuk level support IHSG atau mungkin IHSG akan menyentuh level 7.900 di pekan ini atau 7.800 seperti apa menurut pandangan Anda? Ya sudah deket sih ya 7.900 ya. Kalau balik lagi kalau sekarang kan kita lihat inflasi di Amerika sudah cukup terkendali, ekspektasi orang terhadap penurunan suku bunga semakin tinggi, diharapkan kemungkinan besar Fed akan menurunkan suku bunga, jadi terjadi capital inflow di mana investor asing itu sudah mulai berani mengambil risiko atau yang kita namakan risk on. Ya, sekarang mereka masuk ke terutama masuk ke pasar-pasar emerging market termasuk Indonesia. Jadi kalau untuk pasar saham bisa menyentuh 7.900 itu sangat mungkin ya kalau menurut saya karena balik lagi tadi banyak saham-saham terutama saham-saham yang big caps atau saham-saham blue chips yang kenaikannya masih belum signifikan. Jadi itu ada kemungkinan masih akan diapresiasi apalagi dengan adanya likuiditas yang masuk ke pasar Indonesia.